Analisa teknikal 31 Maret 2022. Jadi kalau teman-teman lihat ya, untuk beberapa hari ini memang BTC itu lebih ke arah sideways. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kemarin, dari tanggal 29 gitu ya, pergerakannya cuma di sini-sini doang sebenarnya. Cuman karena ini time frame-nya 1 jaman, jadi kelihatannya itu wah week-nya tinggi, turunnya juga lumayan ya. Kemarin apalagi gara-gara ada FUD itu, terus pagi tadi naik tinggi lagi, wah ini turun lagi ya begitulah. Tapi memang wajar namanya sebenarnya kalau kita lihat secara besarnya tetap berada di channel ini gitu ya, berada di apa namanya range yang ini aja gitu, nggak begitu jauh gitu dari 46 sampai ke 48 lah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau untuk hari ini seperti apa? Kalau kita lihat hari ini, yang pertama kita lihat dari Fear and Greed itu netral, turun 3 poin gitu ya dibandingkan kemarin. Jadi justru bagus gitu, karena kalau greed terus naik lagi ke extreme greed gitu, ya kita agak lebih ngeri gitu ya, apalagi kalau misalnya mau ambil spot atau ambil posisi ngelong. Nah, tapi kalau netral ini lebih bagus, tinggal kita cari entry yang tepat seperti apa kira-kira gitu ya. Kalau untuk sentimen secara on-chain itu lebih ke arah netral. Jadi ada bearish, ada bullish, tapi mostly netral. Jadi semuanya itu sepertinya netral ya. Nah, ini juga tren netral. Safety score juga 53. Jadi memang ya begitulah, nggak begitu banyak perubahan gitu, terutama dibandingkan dengan kemarin gitu ya. Karena ya sideways itu tadi. Tapi kira-kira strategi yang tepat untuk kita ambil posisi sideways ini seperti apa? Nah, coba sebelum kita masuk ke teknikalnya lebih jauh, kita lihat dari data ya, seperti biasa. Ini saya geser sedikit. Ini open interest juga netral, funding rate juga ya masih lebih ke arah long, tapi nggak begitu banyak gitu ya. Jadi memang hari ini bakal kemungkinan besar itu sideways aja sih. Nah, terus ini juga ada yang menarik nih. Jadi dari sini sempat penurunan, berarti harga kira-kira mungkin 46 kemarin ya yang langsung naiknya cukup signifikan. Nah, dari sini itu ya, terus naik itu. Nah, itu kemungkinan memang ada whales yang akumulasi nih. Nah, kalau saya lihat terakhir itu si Luna Foundation itu ada beli lagi. Nah, coba kita cek ya. Dia beli berapa banyak dan berapa lama gitu. Berapa sering maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dari Bitinfo Chart, ini saya sudah ambil address-nya. Itu kita lihat bahwa dia ada pembelian terakhir itu tanggal 30 jam 3.35 berarti kemarin. Sekitar 2.934 BTC gitu ya. Di harga 47.300-an. Nah, bayangin dia nggak peduli lagi pokoknya. Udah di berapapun juga diambil gitu. Sekarang padahal 47.000 ya. Setelah 30 sebelum 30 29 dia ada beli nggak? 29 nah dia skip sih 29. 29 itu hari berarti Tuesday ya dia skip ya. Memang berarti ada hari-hari tertentu yang dia nggak beli. Nah, terus 28 dia beli, 27 dia ada beli gitu ya. Sekali 27 cuman sekali aja. Ya, ini pun saya rasa mungkin arbitrase atau fee atau seperti apa sih. Ini juga 29 juga tetap seperti itu ya. Walaupun cukup besar sih kalau ukuran kita itu hampir 500 USD. Investor retail ya gitulah. Nah, jadi tanggal 28 dia ada beli juga segini gitu, 27 dia skip, mungkin 26. Ya kalau teman-teman apa namanya penasaran gitu ya, ya mungkin coba coba dicari polanya seperti apa gitu. Cuma yang saya lihat sejauh ini sih belum ada pola bagaimana gitu ya. Yang pasti kita tahu sejauh ini dia balance-nya 1.440 juta USD dan target dia 10 miliar. Nah, kalau dilihat dari situ aja harusnya itu sudah membuat apa namanya BTC ini dalam tren bullish gitu ya. Nah, tinggal momen kapan dia belinya. Apakah dia mau beli waktu tinggi terus? Nah, kan pasti ada apa namanya sudah pasti ada strategi tersendiri ya. Nah, kayak ini kenapa dia beli 47.300-an? Ya, mungkin bukan hanya
masalah harga BTC-nya, tapi reserve dia waktu itu atau dia ada waktu atau enggak segala macam kan kita nggak tahu lah dalamnya Luna Foundation itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau mau iseng boleh tweet ke Do Kwon tanyain. Nah, jadi ini kalau kita iseng lihat jam 3.35 kemarin 3.35 tanggal 3. Nah, berarti sekitaran sini ya. Nah, itu memang waktu sempat turun di sini gitu dia langsung beli. Tapi padahal setelahnya turun lagi gitu ya. Nah, turun lagi terus ini ada yang naiknya cukup signifikan. Nah, nggak tahu ini apakah belum terupdate atau seperti apa gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi besok seperti apa. Cuma kalau dilihat dari sini sih ada kemungkinan juga short squeeze gitu. Karena orang udah mulai tahu gitu kan, wah deket sini mungkin kita mau short deh gitu. Karena di sini sudah penurunan cukup signifikan, apalagi karena FUD kemarin itu ya. Jadi mereka mau nge-short, tahu-taunya ke liquid kan bisa jadi gitu. Tapi itu asumsi aja. Nanti kita lihat besok seperti apa ya. Dan sepertinya nggak begitu penting sebenarnya. Nah, jadi sekarang kita lihat berarti sudah poin-poin yang tadi itu memperlihatkan bahwa sebenarnya bullish ya masih ya posisi BTC ini. Nah, kecuali ini nih. Ini inflows BTC dari whales gitu ke exchange. Ada kenaikan gitu. Nah, ini ini juga yang menyebabkan BTC turun gitu sebenarnya ya. Terlepas dari FUD kemarin itu mengenai Ronin Bridge itu ya. Nah, jadi memang begitulah ada fluktuasinya, naik turun naik turun. Nah, tinggal kita aja melihat secara garis besarnya seperti apa. Oke, ini saya udah buatkan ini untuk VIP sebenarnya itu di satu jaman itu sebenarnya memang tadi itu posisinya langsung tertabrak resisten dan ditolak gitu ya. Ditolak dan sejauh ini pun masih menurun. Nah, kalau kita lihat dari indikator ini itu pun kelihatan bahwa kita posisinya masih bearish gitu ya. Kalau dilihat dari ini pun downtrend gitu. Walaupun sebenarnya nggak begitu jauh, tapi ya lebih ke arah downtrend. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, terus kenapa masih mau ngelong gitu, mau scalping long segala macam. Nah, kita harus lihat dari time frame besar, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat time frame besar, satu harian misalnya, nah, memang nggak begitu kelihatan karena kenaikannya kan baru-baru ini gitu ya dari sini. Terus turun ini kan ini sebenarnya masih wajar dalam tahap wajar gitu. Nah, kecuali memang kalau misalnya sudah jebol support ini, nah itu mungkin agak wanti-wanti gitu ya. Nah, itu juga support yang tadi di satu jaman karena ini ditarik di semua time frame. Jadi kalau misalnya 4 jaman kita cek juga, nah ini kan kelihatan ya sebenarnya downtrendnya lebih kelihatan sekali nih. Dari sini itu merah semua. Tapi memang tipis-tipis gitu. Jadi bukan langsung dump. Ya, kayaknya juga sekarang kalau dump itu agak-agak susah gitu ya karena banyak yang sudah optimis gitu karena kita secara garis besar memang masih bullish. Nah, kalau dalam 4 jaman pun indikator masih mengarah ke bullish gitu ya, hijau. Kalau satu jaman tadi udah merah, berarti dalam jangka pendek itu mungkin bisa ke arah koreksi dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat secara gampang juga di sini kan ya, saya biasanya liatin juga dari presetnya. Nah, misalnya contoh satu hari kan masih bullish. 4 jam juga masih bullish. Nah, 1 jam bearish. Nah, itu sama sebenarnya indikatornya itu mirip-mirip sih. Nah, 15 menit sangat bearish malah. Kalau misalnya ini kita rubah 15 menit ya mungkin begitu. Nah, tapi kan intinya nggak terlalu sempit lah ya time frame kita. Nah, jadi ini juga kenaikan tadi, misalnya yang sebelum ke resisten ini sebenarnya ada banyak bullish divergence di sini gitu ya, dari RSI, CCI, MOM segala macam gitu. Ini saya pakai simple aja divergence indicator gitu ya, karena kalau kita mau cek sesuatu RSI-nya, oh ada divergent ke CCI-nya, ya itu agak makan waktu sih. Jadi saya orangnya simple aja. Pokoknya udah tahu oke. Nah, ini pun saya preferensi kemarin juga masih long gitu VIP ya masih inilah cuan ya.
Ini juga untuk hari ini juga kita udah long tadi untuk posisi link, posisi juga udah di TP2. Oke, jadi kalau misalnya posisi kita sekarang melihat seperti ini, jadi ada kemungkinannya seperti apa? Yang pasti kan time frame kecil itu berarti ada kemungkinan koreksi, gitu ya. Koreksi terjauh kemungkinan ya di support ini, yang kemarin FAD itu loh. Ini sampai ke arah sini. Nah, excess ini ya. Jadi 46500 sampai 46700. Kalau mau ambil resiko sedikit mungkin di sini. 46700 lebih tinggi dikit lah, 46800 gitu kira-kira ya. Kalau misalnya mau posisi long yang mungkin risk reward-nya cukup menarik. Nah, kalau misalnya memang dia penurunannya cukup signifikan seperti ini, nggak ada bounce back ya jangan dipaksa gitu. Jadi tunggu misalnya apalagi kalau bisanya sampai sini gitu ya, dia ada pelan-pelan mantul, ya itu risk reward-nya bagus banget gitu. SL-nya kita bisa atur di dekat sini aja. Udah nggak pusing gitu kan. Kalau kena pun ya udah berarti dia dump lebih jauh. Nah, kalau dump lebih jauh, kemungkinan kemana ya? Ke support berikutnya. Support berikutnya berapa? 45700-an gitu. Nah, jadi kalau long prinsip saya sih seperti itu aja. Kecuali mau scalping ya. Nah, kayak tadi misalnya di VIP itu ya udah deket-deket sini, saya kasih tahu teman-teman VIP itu ya bisa coba long link gitu ya, karena link juga masih bullish untuk tadi momen tadi gitu ya. Terus juga saya lihat dari sini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau lebih lanjut, ini volume buy, volume sell gitu ya. Ini deltanya berarti selisihnya gitu. Ini saya nggak mau jelasin detail banget lah ya karena cukup lama nanti. Intinya gini. Jadi ini tadi sudah ada jual itu cukup signifikan di sini kan ya. Berarti volume jualnya tinggi banget. Volume jual dalam arti ini kan Bitcoin perpetual futures. Berarti yang open short atau enggak yang ke liquid long. Nah, kalau udah gede begini terus dibales gitu ya, ada kenaikan cukup oke gitu di atasnya, ya kita boleh coba long. Nah, dan kelihatan kan ya, memang ada kekuatan naik. Walaupun ini turun lagi, tapi kan namanya scalping ya, lumayan gitu. Kalau mau memang nge-swing, ya lebih baik yang tadi saya bilang, support, resisten. Cuman kan kadang ada yang nggak sabar nih, apalagi ngelihat, wah semua bullish gitu ya, terbang-terbang semua. Nah, tapi kalau menurut saya sih sesuaikan aja strateginya masing-masing gitu. Kalau misalnya nggak ada, ini soalnya indikator berbayar ya, cukup mahal juga $50 sebulan. Jadi kalau misalnya memang nggak ada indikatornya daripada nebak-nebak gitu ya, misalnya kapan kita mau masuk segala macam, scalping cukup bahaya menurut saya. Apalagi kalau margin gede, leverage gede, janganlah. Lebih baik ya nunggu di sini aja, udah nggak nyampe-nyampe, ya udah belum saatnya berarti gitu kan ya. Nah, cuman kalau saya lebih ke scalper, jadi dan juga ada kelebihannya ini, ya saya bisa bisa berani gitu. Nah, misalnya contoh kayak gini, ini sudah hampir 1 juta, sebenarnya lebih banyak yang ngelong gitu ya, atau ke liquid short gitu. Tapi kenapa harganya masih di sini gitu loh? Berarti di sini belum 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 keluar nih datanya. Nah, berkurang kan ya? Nah, kalau belum begini ya hati-hati, jangan dulu, jangan paksain ngelong gitu. Nah, jadi ini memang harus melihat data real time. Kalau saya biasanya, karena kan long itu kalau kita scalping kan perlu melihat per candle gitu ya. Karena main cepat gitu, nggak bisa kita kira-kira aja atau analisa gimana gitu ya. Kalau swing ya bisa lah masih pakai support resisten begini. Apalagi kalau misalnya nanti sampai ke sini dan ini mendukung, ya itu udah bagus banget, udah confluence kan berarti ya. Nah, itu memang lebih perfect, lebih ideal. Saya pun lebih menunggu hal tersebut. Nah, seperti ini kan ini bisa minus gitu. Jadi ini terupdate terus. Jadi jangan dipaksakan. Ini minus lebih gede. Jadi jangan langsung ini semua logika. Kalau menurut saya sih ini saya pakai logika karena kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Misalnya ini nih 13 juta, di atasnya 5 juta, tiba-tiba berubah jadi 30 juta, minus 30 juta ya bisa turun gitu kan ya. Jadi pakai confluence itu penting dan juga ini cuma untuk mengkonfirmasi kalau saya sih ya. Nah, confluence bagi teman-teman yang nggak tahu itu adalah beberapa indikator kalau terjemahan bebas saya gitu ya, di mana keadaan di mana beberapa indikator itu memang menunjukkan satu arah gitu. Dalam arti misalnya begini, ini supportnya di sini. Nah, ini pun juga support belt-nya di sini. Dan ini masih
arahnya warnanya hijau gitu. Dia ini berubah sebenarnya, ada warna merah juga. Contoh ini karena kita bullish terus jadi hijau ya. Nah, jadi biasanya dia itu kalau sudah menyentuh belt ini, nah ada kecenderungan naik. Nah, jadi lumayan kan ya kalau kita bisa mengambil posisi itu. Nah, kalau misalnya lihat lagi ini nge-wick doang naik. Berarti belt ini kan cukup lumayan. Saya backtest pun bagus. Nah, dari sini. Kalau dapat dari sini kan nge-wick, wah, terbang langsung. Tapi bisa juga terjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, itu jadi makanya kita harus ya sesuaikanlah strateginya seperti apa. Walaupun ini kecenderungan naik, tapi kan SL-nya mungkin kalau kita tipis-tipis ya kena juga gitu ya. Kalau main nge-swing, SL agak lebih berani, agak lebih besar ya boleh gitu. Nah, ini misalnya merah. Merah ini kan bearish berarti. Jadi jangan kita udah masuk ke sini, wah ini bakal terbang. Enggak, malahan dia turun kan ya. Nah, sampai akhirnya dia berubah hijau lagi. Nah, kira-kira begitu kalau apa namanya indikator ini. Nah, tapi bisa terjadi seperti ini juga. Jadi ya memang ya itulah nggak ada indikator yang 100% pasti ya. Jadi kalau misalnya memang terbantu dengan confluence dengan indikator lain gitu ya bisa bisa dipakai begitu. Misalnya contoh apa namanya seperti ini ada eksesnya di sini gitu ya. Nah, ini udah paling bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau coba ambil ya cukup oke gitu mau di tes kalau naik ke sana gimana karena ini pun sudah di tengah. Jadi kayak Bollinger kalau tengah dia nggak nembus ke bawah kan bisa ada kecenderungan naik lagi. Ya gitulah kira-kira ya. Nah, belum lagi ditambah kalau teman-teman ada indikator andalan pakai Bollinger kayak pakai divergence, RSI, MACD gitu ya itu terserah. Semua orang analisanya itu sesuai dengan profil trader masing-masing gitu. Nah, saya kebetulan memang cocok aja di sini, jadi ya udah jadi saya pakai ini. Oke, jadi kesimpulannya ini sorry agak panjang jadinya ngelantur kemana-mana. Jadi kesimpulannya kalau misalnya mau coba ngelong menurut saya ya posisi di sini lah ya di excess ini sama ya kalau berani lebih tinggi dikit lah. Jadi mungkin ada kemungkinan dia nge-wick mantul gitu ya. Atau dia turun lagi kalau dapat di sini paling bagus deh sebenarnya. Jadi 46500-an. 46500 sampai 46700 gitu ya. Kalau mau SL ya dekat aja 46400 misalnya. Kalau dia memang jebol ke bawah banget ya udah apa boleh buat gitu. Nah, resisten untuk sekarang karena ini trend line-nya pun menurun terus. Jadi kalau di sekarang kira-kira mungkin sekitaran 47300 itu resistennya. Nah, ini karena kecenderungan bearish, jadi kalau saya akan menunggu. Ya kecuali scalping pakai volume tadi ya, buy sell itu ya mungkin masih bisa gitu. Ya, semoga membantu. Kalau teman-teman misalnya mau ini kan bearish kita mau nge-short, ya boleh coba tunggu di dekat resisten ini lebih aman gitu. Tapi secara garis besarnya tadi saya tunjukin juga dari indikator preset juga gitu ya. Secara time frame besar ini masih bullish, jadi hati-hati. Kalau mau short saya sih preferensi masih lebih ke long. Tinggal momen entry yang tepat aja di mana nih. Nah itu. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa untuk like, subscribe serta komen ya dan juga share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you, bye.